Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Senang kita bisa bertemu kembali di Bible Study. Kita mau belajar hari ini bilangan pasal yang 14. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, mari kita tenangkan diri kita untuk kita memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk, saya ajak semua berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Katakan yang baik buat Tuhan kita. Ucapkan haleluya buat Tuhan kita. Ya rada basi, ya rada basi, kita bayar rada. Terima kasih. Ucapkan syukur buat Tuhan. Ya rada basi. Kau baik, Kau baik Tuhan. Ya rada basi, rada bayar alaya. Thank you Jesus. Thank you. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku lihat hati kami mau setia. Ya selidiki kami Tuhan. If we are true to you Lord, selidiki aku. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus
Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Bless you, Lord. Thank you. Thank you. Haleluya. Hosana. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Bapak berkati kami, sebentar kami baca, kami mau ngerti, kami mau dapat rema, berkati lidah bibir hamba-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat, berikan jemaat atau siapa yang lagi menonton Tuhan. Berikan hikmat, dipersiapkan hatinya untuk menerima yang terbaik. Satu rema yang kami bisa bawa pulang, kita bisa simpan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan saudara. Sekali lagi salam damai sejahtera, juga sukacita buat kita semua. Mari kita buka sama-sama Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal ke-14. Ini menyambung dari yang ke-13 ya saudara. 13 itu mereka mengintai tanah Kanaan, lalu membawa pulang kabar baik dan kabar buruk. Nah, permasalahannya di mana umat Israel mau bergerak, di mana iman kita mau kita taruh kepada iman itu sendiri ya, bahwa Tuhan itu berperang buat kita, atau kita taruh iman kita itu di dalam penglihatan, melihat raksasa, melihat kubu-kubu benteng, gimana caranya bisa mendapatkan tanah Kanaan. Nah, begitu juga dengan Yosua yang sebenarnya ada di tengah-tengah antara, wah Kaleb bilang kita akan menguasai tanah itu, tapi yang 10 bilang, wah mendingan jangan ke tanah Kanaan deh, pasti kita musnah ya. Nah, Yosua juga ada di tengah-tengah. Nah, kita lanjut di Bilangan pasal yang ke-14. Pemberontakan umat Israel. Lucu ya saudara, kalau saudara ingat di ayat 12 pemberontakan Miriam dan Harun. Sekarang pemberontakan umat Israelnya sendiri. Memang bangsa yang bebal. Mari kita baca sama-sama Bilangan pasal yang ke-14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Menangis karena sekedar berita buruk, saudara. Berapa banyak dari kita yang juga sudah menangis terlebih dahulu. Mau jadi pahlawan sudah gagal terlebih dahulu. Baru mendengar berita jelek, sudah down ya. Menangis pada malam itu, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, akhirnya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah saudara, saat sebuah bangsa atau saat kita tidak berhasil melihat masa depan, maka kita akan cenderung melihat masa lalu. Bangsa Israel tidak bisa melihat masa depan yang dijanjikan Tuhan. Walaupun mereka bawa pulang hasilnya. Buah-buahan itu dibawa pulang dan mereka sebenarnya lihat itu tanah susu dan madu berlimpah. Ada masa depan, tapi karena ketakutan. Ya, karena mereka lupa diri mereka siapa, maka mereka nggak bisa melihat masa depan yang indah. Karena itu mereka cuma bisa melihat yang lalu-lalu. Begitu juga dengan kita semua. Banyak dari kita nggak bisa move on. Kita maunya yang dulu.
Dulu begini, dulu lebih baik, dulu begini. Saudara, saya mau encourage kita semua untuk mulai, kalau kita alami hal yang sama seperti bangsa Israel, jangan pakai penglihatan, tapi pakai mata iman. Untuk lihat ada sesuatu yang Tuhan sediakan, yang jauh lebih baik daripada yang lalu. Karena yang lalu sudah berlalu, yang baru akan datang. Ya, amin ya saudara. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ayat 4. Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini mau berontak. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, lihat saudara. Kalau saudara bandingkan ayat 13. Kaleb doang yang bersuara karena imannya. Tapi sekarang ada anak muda yang bijaksana yang mengikuti imannya Kaleb, yang belajar dan memilih, memutuskan mau beriman dan gak mau kalah sama yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Namanya adalah Yosua bin Nun. Ada dua sekarang, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Mereka berduka cita dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kenapa kamu lihat gak luar biasa, katanya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan dengan kata lain, udah tanggung sampai sini, kenapa gak mau maju? Ya, begitu juga dengan kita umat Kristen, udah tanggung sampai sini ikut Tuhan. Terus maju dalam iman, terus maju dalam pikul salib. Jangan kalah sama daging, jangan kalah sama perbuatan dosa. Terus maju, jangan menyerah. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wah, ini perkataan yang luar biasa banget. Akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara tahu gak? Di ayat 9 ini adalah momen bersejarah lahir dua giant killer, namanya Yosua dan Kaleb. Dengan perkataan mereka menjadikan diri mereka giant killer. Dengan perkataan saat ini di ayat 9, mereka sudah merebut kemenangan. Lewat the power of words, kuasa di dalam lidah. Dari sini, karena mereka percaya maka mereka berkata-kata. Mereka beriman, Tuhan menyertai mereka, maka mereka berkata-kata. Giant itu, orang-orang itu akan kami telan habis. Dan kalau saudara tahu ceritanya, semua giant disapu bersih sama Yosua dan Kaleb. Tapi disapu bersihnya nanti. Tapi sudah terjadi sebenarnya, penyapu bersihan itu sudah terjadi di ayat 9 saat mereka berkata, akan kami telan habis. Sudah done sebenarnya. Itulah kekuatan iman yang diperkatakan. Aku senang banget makanya Pak Niko selalu bilang, aku percaya maka kami berkata-kata. Aku percaya aku berkata-kata. Kami percaya dan kami berkata-kata. Ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, mau dirajam. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kepada orang yang beriman selalu ada pembelaan Tuhan. Saudara, kita harus ingat itu. Selama iman masih ada kepada Yesus Kristus, selalu ada pembelaan daripada Tuhan. Ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Janjiku terus ya dan amin. Aku sudah bawa bangsa ini keluar. Kalau ada yang mati, aku akan bangun lagi bangsa yang lebih besar lewat kamu juga. Ya, janji Tuhan itu selalu ada ya dan amin, dan Tuhan gak mudah berubah-berubah. Ya, dan bahkan bisa dibilang bahwa Tuhan tidak berubah. Karena apa yang sudah diputuskan, Dia tahu itu yang terbaik. Ayat 13, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, ini Musa sedang bersyafaat. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, Tuhan, kata Musa, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa, nah malah nanti Tuhan yang dicemooh loh katanya, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan, justru Tuhan harus tolong kita di sini. Justru Tuhan jangan bunuh kita. Tuhan tolong kita di sini, kata Musa. Ya, ini orang yang bisa sampai ngomong begini ke hadapan Tuhan. Ini orang yang sudah bergaul dekat sama Tuhan, yang benar-benar tahu sifatnya Tuhan. Ini kalau saya baca ya saudara, ini seperti kayak seorang teman sedang menasihat teman gini. Ini luar biasa Musa ini. Ya, servant of God yang benar-benar setia. Yang makanya di Bilangan 12 Tuhan bilang, aku sama Musa ngobrol tuh udah gak ada teka-teki, udah terang-terangan. Dia lihat rupa aku. Saudara, ada janji itu yang tersedia buat kita semua. Pelayan-pelayannya Tuhan. Amin saudara. Ayat 18. Tuhan itu berpanjangan, sabar dan kasih setia-Nya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Itu syafaatnya Musa. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Oke, aku gak akan bunuh. Tapi mereka mereka sudah 10 kali bersungut-sungut mau berontak kepadaku, mencobai aku. Karena itu aku tidak akan izinkan masuk ke tanah Kanaan. Ini adalah berita duka cita yang sangat besar sekali saudara. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, wah ini luar biasa, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Buat orang yang beriman, yang ikut Tuhan sepenuhnya, gak pernah ditelantarkan sama Tuhan. Amin. Ayat 25. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut tengah Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti kamu katakan di hadapanku, demikian akan kukatakan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua orang tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwa saatnya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Seperti ada pemisahan antara kambing dan domba, di mana orang yang punya iman akan menjadi barisan yang dipilih Tuhan dan disertai Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak beriman ini, yang bersungut-sungut ini dari 20 tahun ke atas, akan mati di padang gurun dan gak akan masuk pada tanah Kanaan.
Ayat 31, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Tuhan mengizinkan masih 40 tahun di padang gurun. Karena kalau Tuhan majukan sekarang, bangsa ini karakternya belum berubah. Artinya apa, saudara? Untuk memenangkan suatu pertarungan, gampang. Tuhan tinggal hajar habis saja bangsa ini. Tapi untuk mempertahankan sebuah kemenangan, gak bisa tanpa karakter yang baik. Gak bisa tanpa jiwa yang benar. Kalau Tuhan menangkan peperangan dengan sekejap dan mereka masuk ke tanah Kanaan, begitu banyak bangsa yang akan menyerang orang Israel. Dan selama mereka masih seperti ini, bersungut-sungut, masih seperti anak kecil, kemenangannya hanyalah kemenangan yang sementara dan tidak bisa dipertahankan, saudara. Itulah kenapa Tuhan bawa kita ke padang gurun. 40 tahun mengartikan sebuah periode di mana kita diuji, kita diproses. Buat apa kita diuji, diproses? Supaya Tuhan bisa bawa kamu ke dalam kemenangan. Karena untuk memenangkan peperanganmu, Tuhan bisa. Tapi supaya kamu pertahankan kemenanganmu dan kamu gak jadi batu sandungan saat kamu di atas, kamu dan saya, kita semua perlu memasuki area padang gurun di mana kita dipersiapkan dan diproses Tuhan. Saudara. Ayat 35, aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang, dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, 10 orang ini, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ayat 39, setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu. Tentu aja pasti berkabung, udah capek-capek sampai sekarang, gak bisa masuk tanah Kanaan. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa, saya gak mau, saya mau masuk. Baru dia sadar, baru dia tahu betapa berharganya tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, sebelumnya diremehkan begitu aja. Ya, ayat 41, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Saudara, kalau Tuhan sudah bicara belum saatnya, maka belum saatnya. Berapa banyak kita kayak bangsa Israel, belum dengar suara Tuhan, yes or no, belum ada damai sejahtera, main aja maju. Kita dibelajar dari sini, selalu tanya Tuhan. Selalu tunggu jawaban dia. Kalau hari ini gak dapat, tunggu. Besok gak dapat, tunggu. Tunggu terus dan tunggu terus. Sampai Tuhan bilang maju, baru kita maju. Berapa banyak kita yang menghamburkan uang, kita investasi, kita gak tanya Tuhan. Kita main aja tabur. Damai sejahtera ya sedikit-sedikit adalah gak damai. Tapi kita nekat. Sama kayak bangsa ini. Dan akhirnya yang kena batunya juga kita.
Nah, mari kita pentingkan atau fokuskan, renungkan bahwa benar ada timingnya Tuhan. Belajar untuk berjalan sama Tuhan itu bukan berjalan untuk cepat-cepat. Tapi berjalan sama Tuhan itu adalah belajar untuk slow down. Supaya kita bisa dengerin suara Tuhan. Bukan harus cepat-cepat. Kuasai ini, kuasai itu, ini, itu. No. Tapi berjalan sama Tuhan itu artinya adalah slow down. Belajar tenang. Bertobat. Belajar dekat dengan Dia. Intim dulu dengan Dia. Itu jalan sama Tuhan. Belajar dengarkan suara Dia. Saya mau A atau B. Izinkan Tuhan berbicara. Itu namanya jalan sama Tuhan. Orang-orang yang berjalan maju dengan timingnya Tuhan pasti akan sukses dan berhasil. Saya berdoa biar kita semua mengerti timingnya Tuhan dan bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara sudah baca Bilangan 14 ini. Saya mau emphasize, fokus di mana bahwa peperangan sudah direbut saat kita perkatakan iman kita. Bahwa ada kuasa di dalam lidah. Itulah yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Mereka mengoyakkan pakaiannya. Dan mereka perkatakan iman. Bahwa kita akan telan habis. Kita pasti bisa. Kita sudah menang. Karena bangsa itu bangsa yang ditinggalkan Tuhan. Tapi kita bukan bangsa yang ditinggalkan Tuhan. Lewat perkataan sebenarnya peperangan sudah dimenangkan oleh Yosua dan Kaleb. Lewat perkataan itu pun mereka sudah dimasukkan di tanah Kanaan sama Tuhan. Saudara, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita akan memakan atau menanggung konsekuensi dari apa yang kita katakan. Kalau kita katakan yang jelek, maka kita akan alami yang jelek. Tapi kalau kita katakan keberhasilan, maka kita sedang membawa kehidupan kita kepada keberhasilan. Begitulah kuasa di dalam lidah. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi tantangan, baiklah lidah kita menang terlebih dahulu. Peperangan rohani, spiritual warfare, itu direbut kemenangannya dari kuasa lidah, dari perkataan. Karena itu kita harus jaga perkataan kita dengan baik-baik. Kalau saya baca dari Exodus, dari Keluaran, Bilangan, permasalahan selalu ada di lidah. Bersungut-sungut, komplain, ini itu dan segala macam. Dan itu gak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Maka aku senang banget firman Tuhan yang berkata, aku percaya makanya aku berkata-kata. Ya, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, Yosua dan Kaleb memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Dan saya bacakan lagi Markus 11 ayat 23 buat kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung adalah giants, ya. Yosua dan Kaleb berkata kepada giants di kemah Israel, akan kami telan. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kalau saudara flash maju ke depan, waktu mereka mau menduduki tanah Kanaan, tembok Yeriko dihancurkan dengan perkataan, dengan puji-pujian, dengan sembah dan dengan teriakan bahwa Tuhan sudah merebut Yeriko. Tuhan sudah menghancurkan Yeriko. Maka tembok itu runtuh. Dan sebenarnya kejadian Yeriko itu sudah dan selesai waktu Yosua dan Kaleb berkata kami akan duduki tanah Kanaan. Begitu powerful perkataan kita, harus hati-hati saudara. Jadi stop bilang, saya gak cukup hebat. Stop bilang saya udah terlalu tua. Stop bilang saya khawatir sama masa depan saya. Stop bilang kalau saya gagal gimana? Kalau saya hancur gimana? Stop bilang itu. Stop bilang saya itu orang yang gagal. Saya itu nothing. Saya itu bukan siapa-siapa. Stop bilang gak ada yang ngerti saya. Stop bilang saya takut saya gak bisa lakukan itu.
Tapi dengan iman, kita percaya kita bisa lakukan segala hal di dalam Dia yang menyertai kita. Dan kita katakan dan tidak bimbang. Maka firman Tuhan bilang gunung aja akan beranjak dan pindah, saudara. Jangan katakan apa yang kita rasakan, tapi katakan apa yang kita imankan. Itulah yang saya belajar, yang kita belajar dari cerita spy atau pengintai di tanah Israel, di tanah Kanaan ini. Bahwa apa yang kita katakan, ya, itulah yang akan kita rebut, saudara. Karena itu stop katakan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau saudara sedang menghadapi yang namanya challenge atau tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman ini ngajarin kami dari Bilangan 13, 14. Bahwa kami punya identitas yang rajani. Seorang pahlawan, giant killer, pembunuh raksasa-raksasa. Kami dipakai Tuhan untuk mengalahkan, untuk men-solve problem-problem dunia. Karena itu Tuhan, kami percaya maka kami berkata-kata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kami karena Tuhanlah yang berperang. Masalah-masalah kami, musuh-musuh kami, semua adalah giant-giant atau tembok-tembok yang tidak lagi diberkati Tuhan. Mereka sudah ditinggalkan Tuhan, tapi kami adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diberkati Tuhan. Karena itu dengan iman kami akan maju, dengan iman kami akan percaya. Dan kami percaya Kanaan itu, tanah perjanjian, kemenangan, pengharapan, jawaban doa, sungguh ada. Kami perkatakan ya dan amin, terjadi. Kami dimenangkan, kami ditolong Tuhan. Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.